masih bersama kami di Halo Bandung. Karaos Bandung. Nah, buat Iya. Anda mungkin yang sekarang loh, kok sudah ada siapa itu ya yang di tengah-tengah Widi Kok dan sudah Farhan? nambah narasumbernya, ternyata Betul. sudah ada di tengah-tengah kita. Pemirsa, ada Bapak Satmoko. Beliau ini adalah manajer Koperasi Rahasta ya Pak ya. Iya. Selamat Rahasta. datang Bapak, selamat bergabung di Halo Bandung. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Saum ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Baiklah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputaran koperasi nih pemirsa ya. Khususnya tentang kebangkitan koperasi ya. Betul, Widi, ya? untuk Anda yang juga ingin bergabung silakan Anda telepon di 721-3861. Baik. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang ingin mengomentari berita juga masih kita Bisa kita. tampung. Masih kita tunggu ya. Betul. Dan sambil menunggu telepon dari Anda, saya mau ngobrol ke Pak Satmoko, kebangkitan koperasi. Itu Iya. tema kita hari Iya. ini. Tapi sebelum berbicara ke situ, kita pengen ke dulu-dulunya dulu nih Pak. Memang seperti apa sih koperasi zaman dulu dan sekarang bedanya? Ya, kita semua sudah tahu bahwa koperasi khususnya di Indonesia ini dari zaman dulu sampai sekarang ini hanya beda zaman saja. Beda zaman. Beda zaman aja karena apa? Sampai hari ini kita tahu semua bahwa belum bisa berbuat banyak kepada masyarakat. Jadi Belum bisa, dari dulu sampai sekarang belum bisa. Kita belum bisa merasakan kehadiran koperasi itu betul-betul terasa oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi maksudnya sampai untuk saat ini jadi hanya member dari koperasi ataupun anggota koperasi yang baru bisa merasakan keuntungan dari koperasi itu sendiri. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi kehadiran koperasi ini sebenarnya kan di Indonesia itu 3 pilar perekonomian kan 3, salah satunya adalah koperasi kan, BUMN, BUMS dan koperasi gitu. Tapi koperasi itu yang paling bontot gitu untuk berbuat. Nah ini Kenapa tidak diperhatikan pemerintah? ya ini karena memang regulasi ya. Kita semua tahu regulasi pemerintah mengenai koperasi ini sangat berbeda jauh dengan regulasi untuk BUMN ataupun BUMS. Ya, apalagi khususnya untuk masalah permodalan ya Pak ya. Betul. Walaupun banyak sekali program-program pemerintah yang memang memperjuangkan untuk kemajuan dari koperasi itu, tapi ternyata masih ada embel-embel di belakangnya Pak ya. Betul. Tidak murni pure untuk mendorong kebangkitan dari koperasi itu sendiri. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai kebangkitan koperasi kan pas tanggal 12 Juli kemarin itu kan Hari Koperasi ya Pak ya. Hari Ini jadi ada kan ini di pemerintah pusat juga mengadakan program untuk memajukan koperasi di daerah-daerah agar tumbuh berkembang tentu saja untuk kemajuan masyarakat sekitar. Menurut Bapak Pak, sudah adakah indikasi seperti itu ke arah seperti itu? Baik, sebenarnya tidak hanya tahun ini bahwa pemerintah menjadikan momentum Hari Koperasi itu menjadi tahun kebangkitan. Tiap tahun ya Pak? Tahun 2009 saya masih ingat, Oke. waktu itu menterinya Pak Surya Dharma Ali kalau nggak salah, itu juga sama. Tahun 2009 adalah mari kita menjadi tahun ini adalah tahun kebangkitan koperasi. Tahun ini Pak SBY sendiri malah bilang bahwa 5 tahun ke depan itu menjadi tahun kebangkitan koperasi. Tetapi tetap itu saya lihat sampai hari ini belum ada regulasi yang mengarah langsung menyentuh pada tujuan yang akan diambil. Nah, Pak Satmoko kok ini kayaknya pesimis gitu mengenai kebangkitan koperasi. Apa yang Bapak lihat sebenarnya, Ya. Pak? Karena begini, saya sendiri sebenarnya pelaku ya, saya pelaku koperasi dari tahun 95 mengelola di Rahastra gitu. Kami sebenarnya tidak pesimis bagi saya sendiri untuk kelompok kami ya, tetapi secara keseluruhan itu kami masih melihat sangat pesimis. Apa kendalanya? Kendalanya adalah ini masih ada satu yang terputus ya. Di dalam salah satu prinsip koperasi itu salah satunya adalah pendidikan. Ya. Nah pendidikan ini berhenti. Ya. Artinya di sini pendidikan yang kami lihat di beberapa koperasi itu berhenti pada pengurus. Oke. Apa pendidikan apa harusnya Pendidikan yang dimiliki koperasi. oleh setiap koperasi? Setiap koperasi itu harusnya mendidik sampai anggota. Itu seluruh anggota harus ikutin pelatihan tentang koperasi ini. Oke. Pelatihan itu apa saja? Pelatihan ini minimal 1, dia harus memahami masalah anggaran dasar, prinsip dasar koperasi. Dia harus tahu sebagai anggota. Kenapa anggota ini amanah undang-undang di dalam keanggotaan itu adalah pemilik. Tapi kita boleh tanya, koperasi di mana? Kalau kita tanya koperasi sebagai pemilik, tahu apa Anda tentang koperasi yang sebagai pemilik Anda?
Nggak tahu apa-apa, Pasti cuma benih nggak bayar tahu. Nah. bulanan udah gitu Nah. bisa seperti itu ya biasanya ya Pak ya? Itu yang terputus saya katakan. Itu harus disampaikan kepada anggota sehingga tahu paham. Oh, saya hak sebagai anggota adalah ini. Saya kewajibannya ini. Saya punya tanggung jawab ini, gitu kan. Karena dalam koperasi sekarang pemerintah mengembar-embarkan dengan adanya jati diri koperasi gitu. Kalau kami dari tahun awal berdiri kami sudah jadi pembinaannya gitu. ataupun edukasi pendidikan seperti yang Bapak maksud ini, apakah dari pemerintah khususnya dari Dinas Koperasi ini tidak pernah diberikan? Jadi kalau kita lihat modelnya, model pelatihannya, ya, ini apa ya? Seperti seminar, seperti ini nggak ngena bagi kami. Oke. Jadi pelatihan itu yang kalau seperti kita lakukan di Kopdit langsung terjun ke lapangan ya Pak ya? Kita kumpulin mereka, lalu kita interaktif dengan mereka. Ya, jadi Apa mungkin karena tidak ada reaksi juga dari bawahnya Pak, atau memang sebetulnya memang tersendat dari atas? sebenarnya begini, kita dari zaman dulu mana ada sih orang bawah berani? Tapi Pak Satmoko, kita terima telepon dulu ya, ada telepon masuk ternyata. Halo, halo, selamat pagi, halo Bandung. Halo, selamat pagi. Halo. Aras Bandung, nah, dengan siapa Bapak? Sama Erwin Taman Sari. Pak Heri di Taman Sari. Iya. Ya, Pak Heri, silakan mangga. Bapak. Apa? Silakan. Di ini saya menanggapi masalah itu tadi yang di Ciwidey itu masalah apa? Tugu stroberi. Tugu stroberi. Ya. Sebetulnya sih kalau saya melihatnya itu ya bagus. Cuma kalau saya pernah sebulan yang lalu ke sana, penataannya yang parah sih. Penataannya Oke. parah ya? Oh. Oke. Kenapa nih Pak? Penataannya Parahnya kenapa tidak terkonsentrasi ataupun tidak tertata dengan baik dengan tertata. Jadi seharusnya pemerintah daripada buat patung gitu mendingin aja jadi tata aja. Saya lihat kemarin juga banyak sampah berserakan di mana-mana. Sebulan yang lalu lah saya ke sana tuh. Oke. Sampah berserakan di mana-mana. Jadi kalau menurut Pak Heri, daripada bikin patung, tugu, mendingan hal lain gitu ya, salah satunya kebersihannya. Penataannya dulu. Saya kemarin lihat banyak yang warung-warung berdiri gitu loh, model PKL. Tenda biru gitu lah. Oh iya, Desi Ratnasari dong Pak. Tenda biru, terus kemarin rumah-rumah banyak yang... Baik, Pak Heri sudah kita... Iya, Pak Heri. Ya. Sudah kita tangkap apa yang Bapak maksud. tanya lagi. Oh, tanya apa? Silakan, Tanya silakan, apa? Pak Tentang Heri. koperasi. Tentang koperasi Pak, ini saya juga pernah masuk koperasi ya, Harfi. Kapan Pak? Koperasi. Jadi apa benar itu yang kan ada dinas koperasi ya di pemerintah itu. Apa itu benar orang-orang yang berjiwa koperasi atau tidak? Oke. Itu sang ragu sih orang-orang yang kerja di apa? Baik. Koperasi ya. Baik. Orang-orang yang berjiwa koperasi. Iya. Wajar lah kalau koperasi sekarang itu kayak model apa ya sekarang tuh? Mati suri gitu koperasi sekarang itu. Mati Karena suri. mungkin juga dari Iya, dinas benar. itu juga orang-orang yang benar orang berjiwa koperasi atau tidak. Saya nggak tahu tanya itu. Baik. Baik. Terima kasih Pak Heri. Iya. Menurut Betul Pak nggak Heri, bahwa orang yang memang bergabung di koperasi itu memiliki jiwa koperasi? ya sebenarnya jiwa koperasi inilah salah satu menjadi dalam jati diri koperasi itu sendiri ya. Karena di situ dalam jati diri koperasi itu kita bicara masalah tanggung jawab, kejujuran, loyalitas gitu ya. Sebenarnya kalau namanya jiwa koperasi itu kan gimana ya? Bagaimana kita bisa berbuat kan? Kita bisa berbuat untuk orang lain gitu. tidak Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri iya, lah, dan gitu. tidak terlalu memikirkan tentang money profit ya ataupun keuntungan apa Sebenarnya memang harus. koperasi sebagai badan usaha itu tetap harus punya untung. Karena sekarang di Undang-Undang Nomor 25 ini kan sebagai badan usaha. Kalau dulu 12 nomor tahun 67 itu memang betul sebagai lembaga sosial, makanya dari dulu pernah maju-maju gitu kan. Baik. Nyumbang aja terus gitu kan. Sementara yang pakai nyumbang duit siapa gitu. Pemerintah, bukan? Nah, bukan. Bukan ya. Duit anggota loh. Gitu Nah, kan. ini tadi seperti Pak Heri kan masih pesimis ataupun tidak percaya. Ini benar nggak nih orang koperasi? Terus udah gitu kenapa sih koperasi mesti suri? Karena mungkin kalau misalnya pemirsa masih ingat beberapa bulan ke belakang ini kita juga dikagetkan dengan banyaknya koperasi bodong
bodong Pak Betul. ini. Nah ini maksudnya seperti apa ya Pak, koperasi bodong dan koperasi legal yang beredar di masyarakat, karena seperti kita tahu juga kalau misalnya masyarakat khususnya untuk menengah ke bawah memang sangat memerlukan koperasi untuk membantu kehidupan perekonomian mereka ya Pak Karena ya. kalau berbicara koperasi bodong berarti bukan bangkit ya Pak, koperasian kita ya. malah mundur. Malah ternyata. terjun terpuruk bebas ke bawah. gitu. Ya, jadi begini, ini memang ada beberapa pembodohan-pembodohan kepada masyarakat. Seperti yang terakhir kita sebut aja KLB. Ya. Saya dapat informasi bahwa itu ternyata badan hukumnya bukan koperasi, tapi PT. PT. Gitu. Sehingga kemudian apa ya? Koperasi kalau yang benar itu bukan mencari hanya terima investasi saja. Karena koperasi ini kan milik anggota, gitu kan. Kalau orang hanya berinvestasi dia bukan pemilik, gitu kan. Sementara koperasi itu hanya boleh berbisnis dengan anggotanya. Kalau anggota sudah terpenuhi semua kebutuhan, baru boleh keluar. Itu undang-undangnya begitu, gitu. Tapi ketika ada koperasi bodong berarti tidak ada pengawasan dari. Itulah tugas-tugas sebenarnya dari pihak pemerintah yang seharusnya ketika mengeluarkan badan hukum pun, ya itu juga harus hati-hati. Kenapa? Jujur aja di kota Bandung ini saya tahu mungkin dari tahun sudah 20 tahunan yang lalu lah, di sini ada salah satu koperasi. Ternyata dia bukan koperasi, tapi badan hukumnya koperasi. Tapi namanya koperasi. Namanya koperasi, dan itu pernah saya sampaikan kepada dinas. Dan dinas ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang sudah mengeluarkan izin. Saya tidak tahu, karena memang secara legalnya ada. Tapi ketika kita coba tanya, anggotanya mana? Gitu kan. Pernah nggak ada RAT? RAT kan minimal 1 tahun 1 kali, tapi itu nggak pernah ada. Nah ini Pak, jadi mungkin kalau misalnya saya menyimak omongan Bapak, jadi untuk masyarakat yang awam, oke lah, khususnya seperti saya, kalau misalnya saya mau memasuki koperasi, saya pun tidak tahu ini mana ya koperasi yang benar ataupun koperasi yang bodong atau ilegal. Ini kan kita tidak tahu bagaimana untuk membedakan koperasi yang bodong ataupun yang resmi ini seperti apa Pak. Tapi nanti ya Pak ya jawabnya, kita harus sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami di Halo Halo Bandung. Karawas Bandung. Nah. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MKU merubah yang biasa menjadi luar biasa. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MKU merubah yang biasa menjadi luar biasa. Penyakit berisiko kematian sangat tinggi. Spesialis untuk penyakit tumor, kanker, diabetes, dan gagal ginjal. Pengobatan dengan resep eksklusif yang telah terbukti di Cina menggunakan obat minum berupa jamur resep kuno tradisional serta ramuan tradisional yang ditempelkan dan radiasi laser panas hingga obat langsung ke sasaran penyakit. Mengeluarkan racun dari tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. 2 tahun yang lalu saya divonis kanker liver stadium akhir dan dinyatakan umur saya tinggal 2 bulan. Kemudian saya berobat ke Tongsan. Dan sampai sekarang saya masih hidup dengan sehat. Saya menderita gagal ginjal yang disebabkan oleh radang ginjal. Seluruh tubuh saya bengkak, lemas, dan mual. Sudah 2 tahun saya melakukan cuci darah tapi tidak ada hasil, malah tambah parah. Namun berkat Chongsan, saya sudah sembuh dan sehat. Sudah 15 tahun saya menderita diabetes dan hipertensi. Setiap hari saya mengkonsumsi obat kimia sehingga gagal ginjal. Bundan kreatin saya sangat tinggi. Tapi berkat Chongsan, saya kini sembuh dan sehat. 3 tahun yang lalu saya divonis kanker payudara. Sudah dioperasi dan 6 kali kemo.
Setelah 2 tahun kambuh dan bahkan keadaannya lebih parah, berkat Chongsan saya sudah sehat dan sembuh. Dapatkan diskon sebesar 50% untuk obat-obatan bagi setiap pasien yang datang berobat. Bandung, Karaos Bandung. Dan masih dengan Pak Satmoko, dan kita masih berbicara tentang kebangkitan koperasi. Jadi untuk Anda yang ingin berinteraksi silakan di 7213861. Sambil menunggu telepon dari Anda pemirsa, Pak Satmoko akan menjawab pertanyaan saya tadi, Pak. Bagaimanakah cara kita mungkin orang awam yang untuk bisa membedakan ini manakah koperasi yang bodong ataupun manakah koperasi yang legal nih, Pak? Yang pertama, ketika kita masuk wajib kita bertanya satu masalah anggaran dasar. Ada nggak? Boleh nggak minta kopiannya? Memang boleh? Boleh. Itu diperbolehkan. Karena apa? Kita selaku calon anggota kita harus tahu dulu ini aturannya seperti apa. Ya, lalu kita pelajari. Kemudian yang kedua, kalau memang dia sudah berapa lama berdiri, minimal 3 tahun terakhir boleh nggak kita minta laporan? Kalaupun nggak boleh dibawa pulang, kita tahu ada nggak laporan RAT-nya itu. Dilaksanakan Mbak RAT-nya. Gitu kan. Kemudian yang ketiga, bukanya tiap hari apa tidak? Kantornya harusnya memang tiap hari ya? Harus tiap hari dong. Kan kebutuhan masyarakat juga tidak bisa khusus hari Sabtu, nanti kalau mau nabung nanti aja Sabtu depan. Bukanya tiap tanggal merah gitu Pak ya? Nggak bisa ya. Kemudian kita juga hati-hati misalnya di situ ya seperti tadi gitu ya. Kadang buka, kadang enggak jelas. Keanggotaan gitu juga penting ya? Termasuk keanggotaannya. Aktivitasnya ini kan sebenarnya nanti kita bisa lihat gitu loh di Tapi kalau sekarang ngeri Pak, ketika banyak anggota belum tentu juga kan bahwa koperasi itu legal. Makanya lihat dulu anggaran dasar. Berarti yang tiga adalah anggaran dasar. Anggaran dasar apa ART-nya? ART-nya itu ada apa tidak gitu kan. Kemudian ini kegiatan usaha koperasi ini kan semua didasarin oleh di sini. Nah kita lihat gitu kan, misal pasal sekian itu mengatakan bahwa koperasi ini tidak menginvestasikan ke tempat lain. Kita boleh tanya, gitu. Kita boleh tanya. Kalau di situ ternyata di anggaran dasar dengan yang diimplementasinya itu berbeda, hati-hatilah. Ini berarti kalaupun kita tertarik ingin masuk ke koperasi suatu koperasi Pak, tapi tidak dikasih tahu tentang anggaran dasar atau ADART-nya, ini mungkin patut dicurigakan ya Pak ya. Ingat ya Wid. Tapi kalau berbicara tentang koperasi yang legal, ini juga ada salah satu dan pasti legal ini ya Pak ya, koperasi Rahastra. Apa itu Pak? Atau di mana itu? Ya. Jadi Rahastra ini sebenarnya kepanjangannya Mitra Usaha Sejahtera. Oke, Mitra Usaha Sejahtera. Mitra Usaha Sejahtera. Ini berawal dari sebuah karyawan perusahaan kaos terkenal di Bandung sebenarnya. Ini lahir di situ, kaos C59. Karyawan sana ya. Nah, ini juga berangkat dari bawah. Gitu. Nah, sekarang sudah 17 tahun kita berkiprah. Saat itu kita hanya untuk di dalam saja. Kemudian 6 tahun terakhir kita buka untuk masyarakat umum. Di Bandung ya? Di Bandung. Jadi kita ada di Bandung, kota dan kabupaten. Oke, ini anggotanya udah berapa Pak? Anggota sampai hari ini 3.250 orang. 3.250. Ini koperasi apa Pak? Simpan pinjam koperasi atau? simpan pinjam. Simpan pinjam. Tetapi nama kita itu di situ ada credit union. Apa tuh? Ya, itu sebenarnya juga simpan pinjam juga. Gitu. Cuman kita punya gerakan tersendiri gitu. Jadi kita ini tingkat primer, lalu di atas kita itu ada Puskop di Jawa Barat. Ya, itu yang membawain primer seperti kami se-Jawa Barat itu ada sekitar 80 primer ya. Nah, ini kita punya jaringan sampai ke tingkat nasional di Induk namanya di situ. Nah, ini berjenjang itu memberikan terus pendidikan pengawasan terus itu. Dan kita sering ketemu di tingkat nasional, di tingkat Asia kita juga sering ketemu gitu. Jadi ini kita jaringannya kita kuat dari sisi itu. 17 tahun, program utamanya apa memang Pak? Program utama pendidikan. Ya, bukan duit kita yang bicarakan. Karena duit kita edukasi anggota. Ya? Jadi anggota itu kita wajibkan semua itu ikut pelatihan. Namanya pelatihan pembekalan anggota
baru dan calon anggota itu selama 9 jam. Oke, berarti kalau misalnya ingin ada anggota baru, ini apa Pak yang harus ada syaratnya kah atau seperti apa gitu untuk bisa jadi member ataupun anggota dari koperasi Bapak? Syaratnya yang jelas dia harus terdaftar sebagai warga Kota Bandung atau Kabupaten Bandung dengan KTP atau kemudian kartu keluarga. Nggak sulit sebenarnya, cukup 2. Ya, kalau 2 ini udah punya, lalu bisa datang ke kantor kami. Di situ ada customer service kami. Di mana kantor? Di Jalan Cikutra, Ruko 5 nomor 87. Itu kantor cabang dan pusat di situ. Kemudian di Cibaduyut itu di Jalan Maeja nomor 2. Itu juga kita punya kantor cabang di sana. Kemudian di Kabupaten Bandung itu di Cicalengka. Itu di Perumahan Surya Rahayu kita punya kantor, dan kita punya KCP di Pacet. Wah, banyak yang Pacet, Cicalengka, Cibaduyut, dan Ciwasra. Cikutra, maaf. Jawa Barat nih Pak ini. Ya, Cikutra. Kita mau mengarah sekarang ini ke tingkat provinsi. Ya, awalnya kita dari kota, badan hukum, kita sekarang sedang proses untuk ke arah. Nah, setelah datang ke kantor pusat ataupun cabang, seperti apa Pak? New member ataupun calon member calon anggota nih harus bagaimana? Nanti di sana ada form yang dia harus isi, kemudian nanti dalam form itu ada kesepakatan bahwa saya sanggup mengikuti pembekalan, pelatihan lah awal. Apa gunanya, untuk apa pembekalan? Ya, pembekalan ini kita untuk memperkenalkan kepada calon anggota, ini loh Rahastra sosoknya, ini aturannya, ini tanggung jawabnya, ini kewajibannya. Gitu. Nah ini kita berikan, dan yang paling menarik adalah sesi terakhir itu dalam pelatihan kita sampaikan tentang ekonomi rumah tangga. Bagaimana kita membuat anggaran ekonomi rumah tangga kita. Nah, itu yang penting. Bagaimana kita cara membuat anggaran ekonomi rumah tangga, Wid. Jadi bukan hanya memajukan langsung keluar ya Pak ya. Jadi anggota koperasi itu harus memajukan anggotanya terlebih dahulu. Kalaupun sudah berkecukupan, barulah kita melangkah keluar. Tentu saja selain ini pendidikan, apa program yang ada saat ini sedang dijalankan? Ada tabungan. Ada tabungan, itu tabungan kita ada tabungan saham dan non saham. Nah yang sekarang ini sedang menarik itu ada 2 tabungan, yaitu tabungan rumahku. Jadi bisa buat ini untuk rumah, kredit ya? rumah Kredit KPR rumah. Itu dengan jasanya 8,9% per tahun sampai 11 tahun kita memberikan kredit itu. Dengan perencanaan setahun setengah kita punya rumah. Mau di mana saja silahkan, kita nggak akan mempersoalkan harus. Kredit rumah ini bagi yang belum punya rumah, untuk kredit rumah ataupun yang sudah punya rumah ingin renovasi. Betul. Sama saja ya Pak ya. Sama saja. Tapi untuk mendapatkan kredit rumah itu ataupun renovasi rumah, apakah harus berapa lama untuk menjadi anggota koperasi dari Rahasa ini? Minimal setahun setengah. Minimal setahun Karena setahun setengah ini berkaitan dengan anggaran ekonomi rumah tangga tadi. Baik. Kita persiapkan betul gitulah. Jadi jangan sampai nanti punya cicilan rumah tapi rumah tangga jadi berantakan. Terus kabur ya Pak ya. Kabur gitu kan. Itu yang memang harus dicegah. Kita persiapkan itunya gitu secara perekonomian keluarga ini. Selain itu apa? Tadi kan ada 2. Kemudian yang kedua ini adalah tabungan pendidikan anak-anak. Ini ada beberapa TK yang sekarang ini mulai bergabung dengan kita, mengundang kita untuk mengelola tabungan-tabungan mereka. Nah, ini setiap tahun kita ada acara Hari Anak Nasional, itu biasanya kita mengumpulkan anak itu sampai 1000 anak. Dan biasanya diliput juga sama Bandung TV. Ya, jadi banyak sekali ya pemirsa ya program-program dari Koperasi Rahasa ini, tentu saja yang untuk memajukan anggota koperasinya sendiri, diantaranya kredit rumah, terus sudah juga biaya pendidikan ya Pak, pensiun pastinya modal. Ini ya pensiun dini, tabungan pensiun juga ada. Udah komplit aja bisa dibilang. Kalau Anda memang tertarik untuk masuk ke Koperasi Rahastra, langsung itu silakan menghubungi kantor cabang ataupun kantor utamanya di Jalan Cikutra, ya Pak ya. Ruko 5 nomor 87. Ruko 5 nomor 87. Baiklah. Ada banyak ternyata di Cibaduyut. Kalau untuk pusatnya itu di Cikutra. Ya. Baik. Kayaknya kita cukup sampai di sini Widi, dan seperti biasa pada hari Sabtu ini pemirsa weekend akan kita berikan rekomendasi ini tentang film apa Widi? Film The Bourne Legacy 2012. Baik. Jadi ini untuk Anda yang memang sebelumnya, jadi film ini adalah film sequel di mana sebelumnya mungkin Anda pernah nonton film Bourne Identity, terus juga Supremacy atau juga Bourne Ultimatum. Nah, ini ada sequel ketiganya yaitu Bourne's
Legacy, ya, dimana ini merupakan debut pertama dari Jeremy Renner yang memerankan karakter Aaron Cross sebagai pengganti Matt Damon yang sebelumnya itu bermain di film Legacy 1, 2, 3-nya gitu. Dan mungkin kalau untuk Anda nanti ya, kalau nonton, kok ini ada tokoh-tokoh baru ya? Oh ya, berarti Matt Damon-nya udah nggak ada ya sekarang, ya, kan diganti sama oleh Aaron Cross. Oke. Dan untuk Anda yang memang sudah menonton Tiga Suka sebelumnya, jadi jangan kaget kalau misalkan nantinya itu ada beberapa tokoh baru dan juga ada cerita yang memang kok agak-agak beda ya. Tapi tenang aja kalau tetap untuk ya, intinya tetap seseru masih apa yang sequel pertama dan keduanya dan juga ketiganya ya. Jadi jangan lupa untuk Anda datang ke bioskop-bioskop kesayangannya Anda, tonton film The Bourne Legacy yang akan rilis tanggal 10 Agustus 2012 ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak Satmako atas informasi mengenai Koperasi Rahasranya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo Halo Bandung, yang sudah telepon di 7213861. Saya Windy Sulistia. Dan saya Farah Mumtaz, pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Halo Halo Bandung berikutnya tentu saja. Hanya di Bandung TV. Halo Halo Bandung. Karos Bandung.